Gabon, sebuah negara di pesisir barat Afrika Tengah, dikenal sebagai negeri yang kaya akan hutan hujan tropis, satwa liar eksotis, dan keragaman budaya yang memikat. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya mencerminkan perpaduan antara tradisi leluhur dengan pengaruh modern yang berkembang di kota-kota besar seperti Libreville. Di pedesaan, sebagian besar masyarakat masih hidup selaras dengan alam. Mereka menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, serta berburu secara tradisional. Pasar-pasar lokal menjadi pusat kehidupan sosial, tempat orang berjual beli hasil bumi seperti singkong, pisang, ubi, serta ikan segar dari sungai dan laut. Di kota, kehidupan lebih dinamis, kafe-kafe, musik, dan seni menjadi bagian dari keseharian penduduk perkotaan, namun nilai-nilai tradisional tetap dijunjung tinggi. Adat istiadat masyarakat Gabon sangat dipengaruhi oleh kelompok etnis utama, seperti Fang, Bantu, Miene, dan Punu. Setiap suku memiliki aturan sosial dan nilai kebersamaan yang kuat. Dalam tradisi masyarakat Gabon, keluarga besar dianggap sebagai pilar utama kehidupan. Gotong royong, saling membantu dalam acara pernikahan, pembangunan rumah, atau panen adalah hal yang lumrah. Rasa hormat terhadap orang tua dan tetua adat juga menjadi nilai penting. Mereka dianggap sebagai penjaga tradisi dan penasehat spiritual. Di banyak desa, keputusan penting masih melibatkan musyawarah adat yang dipimpin oleh para tetua, menjaga harmoni antara masyarakat dan alam. Salah satu tradisi yang paling terkenal dari Gabon adalah Biwiti, sebuah praktik spiritual yang berasal dari suku Fang dan Mitsogo. Biwiti bukan sekadar ritual, melainkan sebuah filsafat hidup yang menghubungkan manusia dengan roh leluhur melalui tarian, musik, nyanyian, serta penggunaan tanaman sakral iboga. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari, ditemani dentuman genderang dan nyanyian berulang yang membawa suasana sakral dan magis. Selain Biwiti, tari-tarian tradisional seperti tarian topeng Punu juga sangat terkenal. Tarian ini biasanya ditampilkan pada upacara kematian atau perayaan besar, di mana para penari mengenakan topeng putih dengan ukiran halus, melambangkan kesucian dan roh nenek moyang. Musik tradisional Gabon banyak menggunakan instrumen seperti drum, harpa suku, serta alat tiup bambu, menciptakan irama yang khas dan penuh makna. Meskipun modernisasi membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat Gabon, warisan budaya mereka tetap lestari. Generasi muda masih diajarkan bahasa ibu suku masing-masing meski bahasa Prancis menjadi bahasa resmi negara. Pakaian tradisional berwarna cerah, perhiasan dari manik-manik, serta ukiran kayu masih digunakan dalam acara adat, sementara di kota, gaya berpakaian modern juga mendominasi. Festival-festival budaya, seperti perayaan Hari Nasional Gabon dan berbagai acara seni lokal, menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merayakan identitas mereka. Di sana, musik, tari, dan kuliner khas Gabon dipertunjukkan dengan penuh semangat. Dengan keragaman budaya, adat, dan tradisi yang begitu kuat, masyarakat Gabon hidup dalam keseimbangan antara menghormati leluhur dan menyesuaikan diri dengan dunia modern. Gabon tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena jiwanya yang kaya akan warisan budaya Afrika. Gabon bukan hanya terkenal dengan hutan hujan tropis yang luas dan satwa liar eksotis, tetapi juga dengan peninggalan geologis dan paleontologis yang luar biasa. Di beberapa museum dan pusat penelitian di negara ini, tersimpan koleksi fosil yang membuat para ilmuwan dan pengunjung takjub karena keunikannya. Salah satu yang paling terkenal adalah fosil organisme multiseluler purba dari Oklo dan Franceville. Fosil ini berusia sekitar 2,1 miliar tahun, menjadikannya salah satu fosil tertua di dunia. Fosil-fosil ini berbentuk aneh, menyerupai lingkaran, gelombang, dan struktur mirip bunga, seakan-akan alam melukis jejak kehidupan dengan pola-pola misterius. Banyak pengunjung menganggap fosil ini terlihat lucunya, seperti cetakan roti atau ukiran abstrak, namun di balik bentuknya yang unik, fosil ini menyimpan cerita tentang awal mula kehidupan di bumi. Selain itu, ada pula koleksi fosil tumbuhan purba yang ditemukan di hutan-hutan Gabon. Beberapa di antaranya menampilkan bentuk daun raksasa yang telah membatu, seakan mengisyaratkan bahwa hutan di masa lampau jauh lebih lebat dan penuh misteri. Fosil kayu yang membatu dengan pola serat kayu yang masih terlihat jelas seringkali menjadi daya tarik tersendiri, membuat para pengunjung kagum pada detail alam yang tetap terjaga meski telah terkubur jutaan tahun.
Yang tak kalah menarik adalah fosil hewan laut purba yang ditemukan di daerah pesisir. Ada fosil moluska berukuran besar dengan bentuk spiral sempurna yang dianggap lucu oleh anak-anak karena mirip dengan mainan atau permen gulung. Ada juga fosil ikan dengan gigi tajam yang bentuknya tampak menakutkan namun sekaligus mempesona. Beberapa peneliti bahkan menyebut fosil-fosil di Gabon sebagai jendela menuju dunia yang asing, aneh, dan luar biasa, dunia di mana kehidupan baru saja mulai bereksperimen dengan bentuk tubuh, simetri, dan gerakan. Museum-museum di Gabon menjadikannya sebagai bagian penting dalam pameran, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang membuat masyarakat bangga. Bagi wisatawan, menyaksikan fosil-fosil ini terasa seperti melakukan perjalanan waktu, dari hutan hujan modern yang hijau dan penuh kehidupan, kembali ke miliaran tahun lalu ketika bumi masih muda dan kehidupan baru saja berani menampakkan diri. Sejarah Gabon adalah mosaik indah yang memadukan kekayaan alam, budaya, dan peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Jejak kehidupan manusia purba di wilayah ini sudah ada sejak zaman batu, ditandai dengan penemuan alat-alat batu serta sisa perkampungan kuno di tepi sungai dan hutan. Bangsa-bangsa Bantu yang bermigrasi ke kawasan ini sekitar 2000 tahun lalu membawa bahasa, tradisi, serta keterampilan bercocok tanam yang kemudian membentuk fondasi budaya Gabon modern. Pada abad ke-15, bangsa Eropa, terutama Portugis, tiba di pesisir Gabon. Mereka terpesona dengan sungai besar yang membelah wilayah ini dan menyebutnya Gabao, yang berarti jubah bertudung dalam bahasa Portugis, karena bentuk muaranya yang menyerupai lipatan kain. Masa kolonialisme kemudian datang bersama Prancis, yang meninggalkan jejak dalam bahasa, pendidikan, hingga arsitektur kota-kota seperti Libreville. Namun, setelah merdeka pada tahun 1960, Gabon menegakkan identitasnya sebagai negara berdaulat dengan tetap menjaga tradisi leluhur. Kini, Gabon dikenal sebagai permata hijau Afrika Tengah. Sekitar 80% wilayahnya tertutup hutan hujan tropis, menjadikannya salah satu tujuan wisata ekowisata paling menakjubkan di dunia. Taman Nasional Loango, misalnya, terkenal dengan pemandangan luar biasa di mana gajah, kuda Nil, dan gorila bisa terlihat berjalan bebas di pantai berpasir putih, sebuah fenomena yang jarang ditemukan di tempat lain. Selain itu, Taman Nasional Lope yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, memadukan lanskap savana dan hutan hujan yang dihuni berbagai spesies satwa endemik. Wisatawan juga banyak mengunjungi Lambarene, tempat berdirinya rumah sakit yang didirikan oleh dokter pemenang Nobel, Albert Schweitzer, yang kini menjadi museum bersejarah. Kota Libreville sendiri memikat dengan kehidupan modern yang berpadu dengan budaya lokal. Pasar-pasar penuh warna, seni ukiran kayu khas Gabon, dan tarian tradisional menjadi daya tarik yang membuat wisatawan betah berlama-lama. Di balik keindahan alam dan sejarahnya, Gabon juga menyimpan legenda-legenda rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah Mami Wata, roh perempuan cantik penghuni sungai dan laut. Konon, ia mampu membawa keberuntungan atau malapetaka bagi nelayan yang berlayar. Masyarakat pesisir sering mengadakan ritual tertentu untuk menghormati roh ini sebelum berangkat melaut, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Ada pula legenda suku Fang tentang roh nenek moyang yang bersemayam dalam topeng kayu. Topeng-topeng ini bukan sekadar seni, melainkan media spiritual untuk berhubungan dengan dunia gaib. Saat dipakai dalam tarian, dipercaya bahwa roh leluhur hadir dan memberi perlindungan bagi masyarakat. Cerita rakyat lain menceritakan asal-usul hutan yang dianggap sebagai rumah roh. Dalam kisah turun-temurun, hutan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga ruang sakral tempat manusia harus hidup selaras dengan alam. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi Gabon menekankan penghormatan terhadap pohon, sungai, dan gunung sebagai wujud hubungan spiritual dengan alam semesta. Sejarah panjang, alam yang menakjubkan, serta legenda-legenda mistis membuat Gabon lebih dari sekadar negara Afrika Tengah. Ia adalah negeri yang indah, kaya akan cerita, dan selalu memikat hati wisatawan dengan pesona yang tak lekang oleh waktu.